Gaya tenang, Rek. Iya, Loh, bener nggak Pak Nandang? iya betul kita yang ini menentukan. Iya, ya karena kita eh, kita Pak Sun, Pak Nandang kan sudah fokus di KLPI. Cuman Ini kalau Pak Sun itu masih gudal gratul, belum belum ya, semahir seperti Pak Nandang. Nah, Saya tapi kalau nggak ketemu rasanya kan, walaupun pas saat kita apa Pak Sun nyupir, ya berusaha untuk masuk. betul. Iya, iya. Dilanjut Pak Nandang, saya Ya juga nih sambil nunggu ini teman-teman. Ini ya itu ada tadi waktu. saya salah kamar oh, Pak Nandang. Yang saya tutul yang jam 6, makanya kok lu kok sendirian nih? Oh, iya. Ada teman atau di sana mah. Kok sendirian? Saya lihat, walah ya Allah, salah tutul. ngisuk-ngisuk itu mah. Isuk cenah Pak Sun. Nggak ngerti, nggak paham itu bahasa apa. Pokoknya yang penting saya baik gitu aja. Nah, itu bahasa Isuk mungkin, isuk 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 teh pagi-pagi. oh gitu. Itu Isuk isuk. itu. Iya, ya, Udang ya kalau sare iso kalau ulung pagi-pagi, kene. Sugeng kalau di Enji. tempat Anjing, Pak anjing anjing. Rahmat. Nah, ini kayaknya nih, ini akunnya kok pakai Rahmat ini, suaranya kok Bu Eni ya? Rahmat, Iya, itu iya. suamiku. Bapak Oh EI. gitu. Oh, oh nanti tak bales ya. Nanti saya bales, saya mau pakai Pak anu akunnya apa Saat ini namanya saya, istriku. waktu saya jam 8.30. Sun Oke, HP-nya. teman-teman, Hmm. yang rasanya Anda kenal. Oke, siapa calon referral Anda? Inilah menurut pendapat. Lebih semangat lah, lebih tahu apa yang kita tuh. Sini kita mau Oh, sukses udah, bareng. Oke, mau semangat bareng, mau gotong royong. udah. Dengan kita memahami sistem, itu akan membuat kita lebih, apa ya, kalau saya bilang, lebih Nunggu ya. lebih Udah di semangat lah, 5 lebih menit lagi. tahu apa yang kita tuh lagi mau capai, apa yang kita lagi mau kejar. Oke? Ya udah, nggak usah basa-basi. 7 hal penting di dalam bisnis air. Pertama, referral. Ya, 2, susu rapi. 3, bonus jaringan. 4, transaksi. 5, bonus transaksi. 6, apa namanya? Auto renewal. 7, sponsor. Oke. Referral. Hari ini topik referral. Nah, Bapak Ibu semua, sekalian teman-teman semua, referral ini siapa calon referral? Ya, di sini saya sebutkan orang tua, anak dan pasangan, saudara kandung, teman komunitas, teman sekolah SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman kursus, ya kenalan Anda, tetangga, teman kantor, semua yang rasanya Anda kenal. Oke, siapa calon referral Anda? Inilah menurut pendapat saya. Teman-teman boleh tambahkan lagi, ya karena saya yakin kita punya lingkungan yang nggak sama. Tapi kalau teman-teman bingung, nah carilah orang-orang ini. Atau mungkin teman-teman berasa, Pak Basri saya nggak deket Pak sama mereka. Mulai sekarang, jangan stres, jangan sedih, mulailah mendekatkan diri. Oke? Nah, yang paling gampang sponsori mereka. Ya, pasti orang senang. Ya, kenapa senang? Karena dimodalin. Ya, biasa kita bilang, gue lagi bangun bisnis nih, gue modalin lu ya, untuk berbisnis juga. Kalau lu mau, lu kerjakan, nggak mau, lu tinggal aja. Nah, gitu aja. Ya, ajak mereka berbisnis. Kalau dia mau tahu lebih, kita cerita lebih. Kalau dia nggak mau, nggak apa-apa, next. Seperti itu. Ya, jadi jangan paksa orang, Bapak Ibu. Oke? Ingat ya, kalau dia nggak mau, sponsorin aja. Oke. Jadi ini adalah calon referral. Nah, fokus komitmen, fokus komitmen. Wah, salah tuh, komitmen. Oke. Fokus komitmen, fokus komitmen. Kenapa saya harus katakan fokus dan komitmen? Karena teman-teman, kalau teman-teman nggak fokus, Bapak Ibu nggak fokus. Kalau Bapak Ibu tidak komitmen,
Bapak Ibu gampang terayu, Bapak Ibu gampang diiming-imingi, maka kejadian-kejadian masa lalu terulang lagi. Kecewa lagi, hilang kepercayaan ya. Sebenarnya kalau kita kecewa saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang paling sulit itu adalah ketika kita kehilangan kepercayaan dari teman, dari saudara, dari keluarga. Siapa yang mengalami hari ini, waktu kita ngajakin atau kita nawarin, waktu kita ngajak ngobrol, responnya begini, sudahlah, ntar kena tipu lagi. Atau mungkin juga ada yang diomelin, stop, jangan, nggak boleh lagi ya, awas ya. Wah, itu Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini yang mengalami hal itu, saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua. Masya Allah. Bu Betty, selamat sore. Udah Dirut mulai masuk ya. LPI amanah ini akan menjadi Ada Bu Mimin, Pak Parsito. bertambah ya, Selamat sore, Pak. Sore. Kemudian Sehat kan Anda? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Si Amis hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. Ciamis, Bu Titin. Gimana Pak? Ini ke double suaranya ya? Iya kenapa ya Pak? Enggak, Dari saya sini, mah dari sini, normal. dari Masih double nggak Pak? Masih double nggak? masih. Nah apa Oh, ya? saya normal. Ntar mau dilihat dulu. Bu Betty sehat, Bu Betty. Halo Bu Betty, di mobil ya? Oh iya, halo Pak, di mobil. Ananda. Hujan besar Pak. Saya Pak Haji Sohib. Hujannya Bu. Aduh, kalau kalau saya kemarin kehujanan Bu, jadi nggak Oh, ini bisa juga. masuk. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. ini selamat sore. Bu Titin. Iya Pak Haji. Gimana Alhamdulillah. Kak? Sehat? Alhamdulillah. Ya. selamat Pak Haji Sohib atas Ya. diangkatnya Ketua HK. Komitmen diterapkan. Mantep. Topinya keren kayaknya. Masuk kran pasti ya Pak. Selamat. Kamu Haji Sohib nih. Tuh SK-nya Haji Sohib sudah turun ya, lihat di grup Bekasi. Baru dibuka Bu. Baru buka kan? Mungkin enggak, baru dibuka. Habis Pak closing. Nandang punya saya ada SK-nya. Di mana Pak? Ada Bunda Betty. Ada tuh dibuka Bu. Di grup. Di grup Pak Grup. Nandang apa grup mana? Grup Bu Betty sama Pak Nandang. Bunda Betty grupnya mana? Ada grup Pak Nandang, ada grup Makalima. Cabut yang nih. Kalima, Bun. Ya, Kalima kan juga di-share biasanya. Iya, di-share. Selamat sore Bunda Eni. Selamat sore, Tetengku, Teteh. Semangat terus. Insya Allah semangat terus. Walau belum ada yang closing juga. Apa proses lah. Kalau kita menanam suatu pohon atau bibit, ya langsung tumbuh ya memang ajaib lah. Tentunya dengan proses, digemurin tanahnya, dikasih pupuk, disirami, betul nggak? Betul banget Bunda. Kita di sini. Ya. Bu Titin ayah sikana. Apa Pak? Bu Titin mah enggal kene Pak Haji, acan calon ketua HK-nya. Terus apa acan? Assalamualaikum. Udah di maaf Bunda. Titin, udah Bu Titin. Di mana ya? Di mana? Belum ada ya Pak?
Kita yang feedback dari HP siapa ya? Kenapa Ibu Andang? Itu suaranya tadi ada yang feedback. Tahu. Pengen kadang kagak pakai nama. Ya. Itu yang punya saya udah nggak double Pak Nandang itunya. Udah, tidak. Ya, tadi nggak tahu kenapa ya kok jadi double. Kalau double biasanya ada dua yang satu tempat, Bu. Biasa mah yang eh, Belok buka ke Zoom. yang belok ke Sentra Murni kan ada langsung tebusan. Itu lagi error kali HP-nya. 16.33 kita mulai saja ya, Bu. Bapak, Mulai. kita mulai ya. Benar. Kali ini Bunda Eni kan petugasnya sudah siap sedia ya. Kita mulai. Bentar. Ini teh udah direkam ya, udah ya. Oh ya. Banyak mikir ya. Oh, kalau saya direkam Suci macam bisa. Suci hati. Ya Allah demi apa jangan saya. Mana Pak Nandang suaranya? Kok belum mulai Bunda? Pak Nandang, itu Pak Nandang barusan udah mau mulai. Kemana Pak suara? Nandang? siap. Belum keluar, Bu? Bunda ganti HP Pak. Udah Oh cukup ya. baterainya. Oke, bentar. Gak ada Pak, di saya mah SK-nya di grup apa? Ya, nanti Bu. Besok. Besok ke Semina. Oh besok ya udah mau dicari. Gabung. Nandang, Oh, Nandang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, para peserta Jum HK sore hari ini, para ketua HK, calon ketua HK, dan para member sekalian. Pada hari ini Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali di Jum terjadwal di HK sore hari bersama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita selalu bisa berkumpul, bertemu, dipertemukan di dalam forum yang senantiasa kita semua niat untuk belajar dan belajar ya Bapak Ibu sekalian. Jum yang kita laksanakan ini di pagi hari kita ada di jam 6 sampai jam 7 dan di sore hari ada di jam 16.30 ya sampai 17.30. Dan pada hari ini di hari Jumat ya hari barokah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, HK yang kita laksanakan, insya Allah ke depan kita yang akan menyampaikan kemungkinan selain para ketua diutamakan untuk para kane dulu nanti ya untuk yang menyampaikannya. Dan insya Allah sesuai yang dijadwal tentunya. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, para ketua HK atau kane, nanti untuk bersiap-siap di minggu ini mungkin untuk kita mulai. Dan seperti biasa acara kita yaitu diawali dengan pembacaan buku bijak sekaligus doa, baru nanti di sesi kedua kita berdiskusi ya Bapak Ibu waktu disesuaikan dengan yang kita punya. Untuk itu selanjutnya marilah bahwa yang akan mengisi pembacaan buku bijak hari ini yaitu akan disampaikan oleh Bunda kita ya yang luar biasa. Beliau seorang ketua HK berikut sudah menjadi kane dan top Sentra kane di Murni. tahun 2024 ya. Dia adalah Bunda Eni Rohani dari Kota Bekasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Tentunya
tata tertib dalam pelaksanaan Zoom mohon untuk diikuti bersama ya. Mulai dari kita mute bersama mic-nya ketika sedang mendengarkan pembacaan buku bijak, dan juga nanti ketika diberi kesempatan untuk berdiskusi silakan untuk dibuka kembali ya oleh Bapak Ibu sekalian. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu marilah kita berikan waktu ini kepada Bunda Eni seluas-luasnya, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Jumat sore tanggal 25 ya Bapak Ibu. Semoga kesehatan, keberkahan, barokah umur dan rezeki selalu terlimpah surah kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk belajar dan belajar, yang mana tugas kita sebagai mitra dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi AIR, kita diwajibkan selalu berpedoman kepada buku bijak. Untuk itu kita selalu hadir di Zoom buku bijak yang diselenggarakan di pagi hari dan di sore hari. Bila mana Bapak Ibu ada kesempatan di pagi, silakan bisa hadir. Ada kesempatan di sore bisa hadir. Atau bisa pilih salah satu waktu yang memang Bapak Ibu sediakan. Atau benar-benar kita dengan sengaja, dengan keikhlasan untuk hadir di belajar kita, kelas belajar kita di buku bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akan bacakan buku bijak pada tanggal 25 Oktober 2024 di hari Jumat sore. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat ya Bapak Ibu. Itu selalu berulang-ulang dibacakan dan perlu kita maknai. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Betul sekali Bapak Ibu. Karena kalau pemimpin bijak sudah pasti hebat, Bapak Ibu sudah bisa harus menerapkan dan meyakinkan kalau pemimpin bijak sudah pasti hebat. Ciri pemimpin bijak selalu berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari ya Bapak Ibu. Tidak perlu kita urai, mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham karena kita belajarnya sudah hampir setiap hari beberapa bulan ke belakang dan sampai hari ini kita masih terus belajar. Ingat Bapak Ibu, perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah kesehatan, jagalah stamina. Kenapa dibilang lomba lari, bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba jarak jauh? Karena di konteks katakanlah PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan ketentuan dan prosedur yang sudah diberikan kepada kita mitranya, kita harus benar-benar membangun atau bergotong royong sesuai konsep yang dipunyai dari PT KLPI, yaitu kita gotong royong bersistem dan membangun komunitas pembeli setia dulu. Baru kita akan mendapatkan sesuatu yang memang sudah benar-benar akan diberikan kepada kita bila mana tiba waktunya. Tapi kita bisa berlomba lari cepat apabila porsi fungsi keilmuan kita, pemahaman kita tentang rumusan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia kita sudah punyai, kita bisa melakukan lari jarak cepat atau kita bisa berinfo tiap hari, tiap menit, tiap waktu, dan closing. Itu semua yang kita harapkan ya Bapak Ibu, tentunya dengan belajar dan berlatih setiap hari. Untuk kita perlu jaga stamina. Stamina itu dalam arti ya baik fisik, rohani, jasmani, kesiapan semuanya ya Bapak Ibu. Tentunya kita imbangi dengan ibadah kita untuk dunia dan untuk akhirat kita. Seimbangkan pola makan, pola tidur, jaga selalu pola makan kita yang di usia kita seperti ini kita sudah harus apa Bu? Dengan makanan, dengan gaya hidup TST. Tahu diri, sadar diri, tahan diri. Itu pun berlaku untuk diri kita mengenai kehidupan keseharian kita di rumah ya Bapak Ibu. Jadi kita harus jaga stamina agar kita bisa menikmati sampai pada posisi pensiun kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ingat Bapak Ibu, jangan seperti
minuman bersoda yang dikocok. Itu berarti semangat kita, stamina kita, belajarnya kita. Jangan boleh dibilang seperti kalau bahasa peribahasa mah anget-anget apa ya Bapak Ibu. Jadi jangan seperti itu. Selalulah konsisten menjaga semangat dan stamina kita ya Bapak Ibu. Agar benar-benar kehidupan kita secara dunia dan akhirat itu stabil. Baik secara finansial maupun waktu yang kita punya itu terus stabil. Kita tidak pernah berubah jadi tidak semangat, jadi berubah tidak bisa tersenyum. Jangan ya Ibu. Ingat, senyum itu adalah ibadah. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Tersenyumlah Bapak Ibu, maka kita akan selalu merasa bahagia dengan selalu tersenyum. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan. Atau kita sebagai umat muslim selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada, yang terjadi, segala sesuatu ini hanya milik Allah. Makanya kita selalu andalkan Tuhan dalam hal apapun. Langkah kita bagaimanapun selalu andalkan Tuhan. Seperti itu ya Ibu, karena segala sesuatunya ini hanyalah titipan. Yang dititipkan sama kita. Sewaktu-waktu kalau Allah mau ambil, kita tidak akan pernah bisa menyangkal atau menunda. Doakan gol, strategi, dan tim. Kita sama-sama punya gol ya Bapak Ibu. Gol kita itu menciptakan pembeli setia 88.572 pembeli setia yang akan diberikan untuk kita semua sebagai mitra PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi airnya. Jadi kita membangun dulu komunitasnya Bapak Ibu. Jadi kita percaya goal, strategi, dan tim. Kita harus punya strategi. Strategi pengembangan dengan mitra-mitra kita di grup HK kita. Tim itu siapa? Ya kita sebagai orang tua, sebagai kami. Dengan mitra-mitra binaan kita yang akan kita delegasikan untuk menjadi para ortu, tentunya akan jadi kami seperti kita juga. Tentunya dengan kualitas dan standarisasi yang prosedur minta dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Tujuan kita apa untuk menjadi ketua HK, apa yang harus kita penuhi, apa yang harus kita lakukan, itu benar-benar kita pahami dan kita terapkan. Bukan hanya teori, tapi actionnya juga kita perlihatkan, kita tunjukkan. Doakan leader. Leader itu siapa Bapak Ibu? Leader kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia benar-benar dari tim kita, pembina kita, ya Pak Basri, Pak Darmawan, Pak Nandang, Pak Andi, Pak Roy, dan banyak leader-leader di atas kita ya Bapak Ibu. Selalu kita doakan agar beliau selalu sehat, selalu amanah, isi koma, benar-benar tidak keluar dari apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah digariskan. Kita berharap semua mereka menjadi insan-insan yang amanah dan selalu istiqomah. Percaya perusahaan, kita harus percaya dan meyakininya. Karena perusahaan sudah sediakan segalanya untuk kita, Bapak Ibu. Dengan sistemnya, dengan rumusannya, dengan ketentuannya. Kita digaransi apabila standar kita melakukan sesuai prosedur yang ada ya Bapak Ibu. Percaya sistem. Sistem kita sudah bagus, susun rapi, gotong royong bersistem. Sistem auto renewal, makanya kita akan sepanjang masa perpanjangan secara renewal keanggotaan kita dengan 1 kali mendaftar. Percaya leader tadi di depan ya Bapak Ibu, ikuti prosedur. Perusahaan punya prosedur, jangan melanggar prosedur, ikuti prosedur. Sudah luar biasa buat saya, sudah tidak ada bantahan, sudah tidak dipertanyakan lagi. Tinggal kita lakukan terus-menerus, jangan pernah berhenti. Komitmen dan persisten. Komitmen Bu, kita ini sudah pada dewasa, sudah pada tua, sudah sering melakukan bisnis A, B, C sampai Z. Jangan pernah berpaling, jangan pernah lagi punya keinginan untuk melihat rumput tetangga. Kita yakinkan di sini saat ini inilah yang terbaik. Dari segala rumusan sistemnya, ketentuannya, cara daftar kita cuma 1 kali seumur hidup. Makanya kita wajib daftarkan pasangan kita, anak cucu kita, saudara kita, tetangga kita ya Bapak Ibu. Yaitu komitmen dan persisten. Selalu istiqomah. Lakukan terus-menerus. Jangan mentang-mentang udah yes, udah yes, nggak perlu mengajak. Tidak seperti itu ya Bu konteksnya. Karena kita kalau sukses sendiri itu
biasa, tapi sukses bersama itu luar biasa. Ada Bu Sandra yang pernah mengatakan itu. Terus kita juga nempel dengan acara-acara yang dibuat dan disediakan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Karena kita masih belajar secara online, ada di Zoom pagi, malam, sore hari seperti ini. Dan ada juga pertemuan masing-masing HK di wilayah kita masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu tinggal manfaatkan, gunakan sebaik mungkin sarana yang sudah disediakan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Itu kita tempel ortu kita, tempel kane kita, saling membutuhkan, komunikasi dua arah. Jangan jadi anak, nggak pernah pamit orang tua, nggak pernah berkabar. Jangan orang tua pun tidak menanyakan kepada anak-anaknya. Jadi komunikasi dua arah seimbang. Kita saling membutuhkan, karena kita kerjasama, Bapak Ibu ya, seperti itu. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Selalu berdoa, selalu niatkan ibadah, selalu ingat segala sesuatunya kita harus minta izin kepada Sang Khalik, leader kita yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dialah tempat kita meminta dan mengadu, dan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah apa? Bapak Ibu, kecewa, capek, malas, kesel, dan bosan. Bapak Ibu sudah paham. Semuanya sudah paham ya Bapak Ibu, tidak perlu saya urai. Itulah halaman depan, penekanan, meyakinkan dan kita terapkan pada diri kita masing-masing. Saya akan lanjut kepada pembacaan buku bijak di tanggal 25 Oktober di hari Jumat. Mungkin saya juga nanti tidak banyak mengurai dan mengupas. Saya sebagian bacakan, yang bisa saya urai nanti akan saya uraikan. Berikut ini ada beberapa petua dari Salomo yang disalin oleh pegawai-pegawai di istana Hizkia atau Raja Yehuda. Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Raja dihormati karena apa yang dapat diterangkannya. Nah, seperti samudra yang dalam dan langit yang tinggi, demikianlah pikiran raja tak dapat diselami. Tentunya ini pikiran seorang raja yang bijaksana. Akan seperti samudra dalam dan langit yang tinggi, demikian pikiran raja tak dapat diselami. Itu Bapak Ibu. Singkirkanlah penasihat-penasihat jahat dari istana, barulah pemerintahan kukuh oleh keadilan. Nah, seperti di pemerintahan Bapak Ibu, presidennya lurus, bijaksana, adil. Tapi pendamping-pendampingnya itu Bapak Ibu, pembisik-pembisiknya itu yang luar biasa. Kalau dibilang kalau kita jual beli mah, yang punyanya udah setuju sama yang beli, caloknya tuh yang bikin ribet. Nah mungkin saya maknai seperti itu ya Bapak Ibu. Bersihkanlah dahulu perak dari sangaknya. Barulah yang indah dapat dibentuk oleh tangan seniman. Jadi kalau kita membuat segala sesuatu, mungkin kan mau masak, sayuran juga perlu dibersihkan. Dari ada jentik-jentik atau ada bekas-bekas pupuk dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu harus dibersihkan dulu Bu, sebelum kita akan bentuk menjadi seperti apa, sehingga hasilnya akan lebih bagus dan sempurna. Bila menghadap raja, hendaklah rendah hati. Jangan berlagak orang yang berkedudukan tinggi. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya apa makna dari kata-kata tersebut. Lebih baik dipersilakan naik ke tempat yang lebih terhormat daripada disuruh memberi tempatmu kepada orang yang lebih berpangkat. Nah, mungkin ini di sini konteksnya mungkin dalam suatu acara atau undangan rapat atau pengukuhan, kita jangan datang tiba-tiba atau kata bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk duduk di paling depan Bapak Ibu. Padahal biasanya kalau kita hadir di seminar atau di sebuah acara katakanlah para intelektual di sana, pengusaha di sana, kursi depan itu sudah ada untuk orang-orang tertentu. Jadi mulailah duduk di kursi paling belakang sampai benar-benar kursi depan terisi dan dipersilakan untuk kita. Kalau kita memang di situ
akan jadi pemeran utama. Mungkin itu ya Bapak Ibu pengertian dari saya. Janganlah terburu-buru membawa perkara ke pengadilan. Sebab kalau kemudian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kau lakukan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang menurut kita salah, baik di rumah, dengan persahabatan, di komunitas bisnis kita benar-benar harus cerna dulu ya Bapak Ibu. Jadi sebelum benar-benar kita tahu itu salah dan benar, kita jangan cepat mengambil keputusan ya Bapak Ibu. Jangan terburu-buru. Segala sesuatu yang terburu-buru, apalagi tanpa pertimbangan, selalu sembarangan. Jangan sampai kita menyesal. Ingat, penyesalan datangnya belakangan. Yang duluan itu daftar. Makanya buru-buru yang pada belum daftar, keluarga daftar di PT KLPI agar tidak nyesal. Antriannya lama. Sebab paham dengan kawanmu, selesaikanlah. Salah paham dengan kawanmu, selesaikanlah hanya dengan dia. Tetapi rahasia orang lain janganlah kau buka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Aib orang lain harus bisa kita tutupi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun seringkali kalau kita berbuat salah, aib kita pun dijaga oleh Allah ya Bapak Ibu. Begitu pula kita sebagai sesama manusia harus saling melindungi. Jangan keburukan yang kita kedepankan, kebaikannya yang kita kedepankan meskipun nilainya hanya seujung kuku ya Bapak Ibu. Baiknya itu akan selalu kita ingat. Sebab nanti engkau dicap sebagai orang yang bocor mulut dan namamu cemar seumur hidup. Pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya seperti buah emas di dalam pinggan perak. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita berpendapat baik, selalu saling support, menghargai orang lain, akan seperti emas, buah emas di dalam pinggai perak. Jadi teramat berharga. Teguran orang arif kepada orang yang mau mendengarnya seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Nah ini Bapak Ibu, pendapat yang teguran orang arif, orang bijaksana, kalau menegur seseorang itu benar-benar seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Yang ditegurnya pun akan benar-benar menyadari manfaat dari yang menegurnya. Akan berterima kasih ya Bapak Ibu. Utusan setia membuat pengutusnya senang seperti air sejuk bagai menuai ladang. Jadi kalau kita diutus suruh menyampaikan sesuatu, jangan dilebih-lebihkan ya Bapak Ibu. Jangan disuruhnya cuma dari A sampai B, C, kita lebihkan sampai Z. Jangan ya Bapak Ibu. Jangan pernah menambahkan, jangan pernah mengurangi. Seperti itu. Jadi benar-benar sesuai apa yang diamanahkan. Janji-janji yang tidak diwujudkan bagaikan awan dan angin yang tidak menurunkan hujan. Jadi kalau kita berjanji harus sesuai kemampuan kita, harus sesuai dengan janji itu kita bisa tepati atau tidak. Jangan jambu, janjimu janji buruk, janji palsu ya Bapak Ibu. Jangan. PT Kreasi 5 Pilar Indonesia bukan memberikan janji Bapak Ibu, tapi bukti. Buktinya Bapak Ibu, saya meskipun kecil 100, 200, 400 sudah hampir setiap 2 hari sekali saya WD Bapak Ibu. Karena saya butuh. Dan kata Bapak Sri pun silakan WD Bunda. Itu haknya Bunda. Kalau Bapak Ibu mau tahu, nanti ketemu saya tunjukkan berapa banyak saya sudah WD ya Bapak Ibu. Kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Nah, kesabaran disertai kata-kata yang ramah meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Kalau kita sabar, kalau kita baik, intinya musuh-musuh pun gak akan bisa melawan kita. Kita baik-baik saja ya Bapak Ibu, meskipun diibaratkan kita hidup di sarang serigala. Tapi kalau kita bisa menerapkan sadar diri, tahu diri, tahan diri, intinya kita hidup dimanapun kita akan baik-baik saja, akan aman-aman saja. Jangan makan madu banyak-banyak, nanti engkau menjadi muak. Ingat Bapak Ibu, mungkin segala sesuatunya di sini pengertiannya, kalau semuanya serba berlebihan, serba tidak sesuai ukuran, pola makan segala macamnya, ya kesehatan kita jadi terganggu karena kebanyakan minum manis, mengkonsumsi makanan-makanan dingin, segala sesuatunya yang berlebihan, baik itu ilmu yang kita pelajari,
Jangan terlalu full. Karena kalau kita ingin menerpa ilmu di suatu tempat yang baru seperti kita di KLP, jadilah kita selalu seperti gelas kosong yang selalu butuh isi. Jadilah kita selalu seperti daun yang hijau yang nanti akan tumbuh menjadi matang dan berubah warna karena sudah waktunya kita harus berubah jadi lebih baik. Janganlah terlalu sering datang ke rumah tetanggamu, nanti ya bosan, lalu membencimu. Jadi segala sesuatu harus ada aturan, harus ada ukuran. Seperti kita makan cukup berapa kali sehari, minum obat, kecuali memang sholat sehari semalam 5 waktu. Dan ibadah-ibadah Bapak Ibu sesuai agamanya masing-masing, ada aturannya. Tuduhan palsu dapat mematikan seperti pedang, palu, atau panah yang tajam. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, seperti kita pernah bilang, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Karena dari lidah akan benar-benar tajam setajam pisau ya Bapak Ibu. Jadi saya pun belajar menahan, mengeluarkan kata-kata. Jangan sampai orang yang belum mengenal saya itu menjadi sakit karena saya. Tapi kalau yang sudah paham dengan saya, insya Allah akan langgeng kebersamaan kita ya Bu. Saya ingin kemesraan ini janganlah cepat berlalu ya Bapak Ibu. Untuk itulah kita saling mengenal, kita dipertemukan di Zoom sore, pagi, dan malam. Mempercayai pengkhianat pada masa kesusahan adalah seperti mengunyah dengan gigi yang goyang atau berjalan dengan kaki yang timpang. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa ditafsirkan oleh yang lebih senior ya Bapak Ibu. Bernyanyi untuk orang yang berduka seperti menelanjanginya dalam kedinginan cuaca, seperti menuang cuka dalam lukanya. Jadi segala sesuatu harus pada tempatnya. Kalau orang lagi bercita, masa kita harus bernyanyi? Tentunya kita harus bisa menempatkan apa sih yang dibutuhkan saat itu pada saat kondisi seseorang yang sedang berduka. Itu ya Bapak Ibu. Kalau musuhmu lapar, kalau ia haus, berilah ia minum. Kita diajarkan di sini luar biasa ya Bapak Ibu. Musuh sekalipun kalau lapar, kita disuruhnya memberi makan atau disuruhnya memberi air kalau dia haus. Luar biasa Bapak Ibu, Masya Allah. Dengan demikian engkau membuat dia menjadi malu dan Tuhan akan memberkatimu. Ya, kita akan dibalas kebaikan kita Bu dengan nilai pahala yang berlipat. Angin utara pasti mendatangkan hujan. Begitu pula pergunjingan pasti menimbulkan kemarahan. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka pertengkaran. Menerima berita yang baik dari negeri jauh seperti minum air sejuk ketika haus. Orang baik yang mengalah kepada orang durhaka seperti mata air yang keruh atau sumur yang kotor. Orang baik yang mengalah kepada orang durhaka seperti mata air yang keruh dan sumur yang kotor, Bapak Ibu. Tidak baik makan madu berlebihan, begitu pula juga tak baik mengucapkan banyak pujian. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang runtuh pertahanannya. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa menguasai diri kita. Seperti kalau kita menjadi penguasa, menguasai kota atau menguasai katakanlah komunitas kita di Bekasi, maka kita tidak akan bisa mempertahankannya. Jadilah bijak, jadilah baik, jadilah adil, seadil-adilnya selalu menjadi orang tua yang saling mengayomi, melindungi anak-anaknya. Kalau anaknya salah, dibenarkan. Jangan salah jadi benar, benar jadi salah ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Nandang, kurang lebihnya yang salah itu dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eni ya. Luar biasa apa yang dipaparkan dalam buku bijak di hari ini ya, hari Jumat di tanggal 25. Bapak Ibu sekalian, dapat banyak pelajaran yang kita ambil ya. Di akhir tadi Bunda Eni menyampaikan bahwa menerima berita yang baik di negeri jauh itu seperti minum air secup ketika haus. Artinya kita sekalian ketika mendapatkan hal-hal yang baik itu tentunya senanglah kita. Nah, seperti itu. Jadi informasi-informasi yang diberikan dengan pelajaran-pelajaran yang ada ini adalah merupakan menjadi penyejuk buat diri kita, tentunya berkaitan dengan bisnis kita KLPI. Kemudian tadi di awal juga saya ada yang sempat digarisbawahi bahwa Buya ini menyatakan harus dicerna dulu, ketika dia menjabarkan tentang janganlah terburu-buru membawa perkara ke pengadilan. Sebab kalau kemudian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kau lakukan. Jadi di sini harus kita pertimbangkan dulu, harus dicerna dulu dalam segala hal. Begitupun kita di dalam bertindak ya di dalam KLPI ini. Itu diantaranya Bapak Ibu yang disampaikan. Terima kasih Bunda Endi. Semuanya ini menjadi ilmu buat kita semuanya. Dan semoga saja Bapak Ibu kita mengambil manfaat dari apa-apa yang telah dibacakan oleh Bunda Eni di sore hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita banyak waktu untuk berdiskusi ya. Boleh untuk menyampaikan kepada kita semuanya di kolom chat ini, yaitu diskusi kita tentang KLPI, buku bijak, dan juga aplikasi ayat. Yang Nandang, hadir di... doanya, maaf Pak Nandang, doa nanti belakangan aja atau gimana? Oh iya, Belakangan? lupa ya. Mau sekalian sekarang Bu? Bun? Boleh, Pak Nandang. Boleh ya, Ada biar nanti kita satu, diskusinya tenang ya. oke. Boleh, Ada Bangga, satu Bu. permintaan dari Bunda Pak Nandang. Iya Biasanya ya. pinginnya Bunda kalau pas dijadwalkan hari Jumat pagi, kan kita sesama muslim boleh dong Pak bersolawat agar kita dijaga malaikat, ya kan? Mumpung Ya. sore ini Bunda sebelum baca doa bersolawat dulu ya, sesuai yang Bunda bisa ya Bapak Ibu. Untuk yang agama lain silakan disesuaikan. Ya, Ya. Pak Nandang. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal kopi koini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal kopi koini. Ya muayyad ya mumajad. Ya imam al-kiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nuri, anta iqsilu wa goli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan yang penuh syukur ini, kami berkumpul dalam kerendahan hati
untuk memohon kehadiratmu. Kami memohon rahmat dan hidayahmu agar engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan kepada kami semua yang hadir di sini. Khususnya kepada owner, Pak Basri Susanto, Direktur, Pak Darmawan, agar diberi kesehatan, selalu menjadi orang-orang yang amanah dan istiqomah. Begitu juga para Kane, para ortu, para ketua HK, calon ketua HK, seluruh mitra KLPI yang terus berusaha dengan penuh dedikasi dalam menjalankan usaha ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan ujian datang, serta kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan. Jadikanlah kami orang yang selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berada di jalan-Mu, agar setiap usaha dan kerja keras kami dapat memberi manfaat yang luas bagi sesama, serta selalu berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Karuniakanlah kepada kami ketenangan hati, pikiran yang jernih, sehingga dalam setiap langkah kami dapat memberikan yang terbaik untuk perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Ya Allah, kabulkanlah segala harapan dan cita-cita kami, khususnya dalam membangun keluarga sejahtera, perusahaan yang amanah, serta kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadikanlah kami pribadi yang selalu bersyukur dan selalu berusaha untuk mengajak kepada kebaikan yang hakiki. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah, dan tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Limpahkanlah berkah dan rahmat-Mu kepada seluruh kepada usaha ini, agar PT KLPI dapat terus berkembang dan memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi kami semua yang terlibat di dalamnya. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami dan jadikanlah kami orang-orang yang Engkau ridhoi dan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Tananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Bunda Endi ya telah memandu doa untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita sekalian ya. Terutama di hari Jumat yang barokah di hari ini. Untuk itu, silakan Bapak Ibu, mangga yang akan memberikan komentar atau saya sapa dulu yang ada di chat ya. Ini dari Pak Parsito. Betul banget Bunda, kita harus semangat dan jaga kesehatan. Nah, ini mengomentari yang balik pembacaan buku bijak nih ya. Terima kasih Pak Parsito. Dan dari Haji Ahim, WD promo HSN ngebut Bunda Eni. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Mantap. Ya, mantap Pak Haji Ahim. Luar biasa. Alhamdulillah. Ayo Pak Sinoto, luar biasa. Baik. Asing lembur ini. Wah, Asing lembur. Ya. Lanjut Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Mangga Bapak Ibu sekalian, silakan yang akan memberikan komentarnya atau berbagi dengan kami tentang pengalaman di lapangan, ilmu dan juga segala hal ya. Kita sampaikan di sini, kita bisa bersilaturahmi, saling berbagi juga dan tentunya kita sama-sama belajar mengambil manfaat. Silakan, ada siapa? Banyak ya. Pak Haji Sohib, Pak Pendeta, Simanungkurit, Pak Haji Ahi, Pak Parsito, Pak Sutrisno Cirebon, Pak Narno Bogor, Pak Nur Pambudi, Umi Hafidoh, Haji Ib Najibah, Bapak Miski, Pak Sahril, Bu Beti, Bu Titin, Pak Momon Alukman, Ibu Mimin dari Kuningan, juga Pak Sunoto di Demak ya. Alhamdulillah pada hadir di sini. Silakan Bapak Ibu yang akan berkomentar untuk disampaikan ya. Mumpung kita ada kesempatan untuk sama-sama menyampaikannya. Gimana Pak Parsito mau menyampaikan? Baru jelas nih saya lihat Pak Parsito. Iya, Pak. Kalau namanya sudah familiar nih. Pak Parsito. Iya. Enggak Pak, mic-nya dibuka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Lalu, Salam. ya, terima kasih Pak Nandang
dukungannya dan supportnya untuk teman-teman semuanya, Kane, Ortu di KLP ini. Alhamdulillah di HK gelombang 5 ini saya sudah diangkat Hilang sebagian Pak suaranya. Suaranya menggema. Mungkin gambarnya harus ditutup Pak. Biar bimbingannya jelas. dan supportnya kepada Kane. Dan ini penambahan untuk pembelajaran diri saya sendiri. Alhamdulillah dengan adanya PT KLPI kita semua diajarkan, diarahkan tentang yang namanya menjadi orang bijak. Dengan tentunya nanti ke depan bila mana kita sudah mencapai goal apa yang tadi disampaikan Bunda Eni, ya kita terutama saya sendiri untuk bisa mengemban amanah dari apa yang dicapai di PT KLPI ini. Tentunya kita atau saya sendiri jangan sampai sombong dan bisa berbagi ke sesama yang membutuhkan nantinya. Terima kasih Bapak Ibu. Dan tadi tentang dijaga stamina, betul apa yang disampaikan di tentang buku bijak, andalkan Tuhan. Dan kita selalu berdoa, kita harus percaya semua sistem di KLPI, karena sistem itu biarlah sistem yang bekerja, kita cuma proses menginformasikan tentang KLPI ini ke masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dan jangan cepat bosan, apa yang tadi jangan seperti minuman bersoda. Betul Bunda ini, kita tetap semangat dan nempel kepada leader-leader senior kita untuk apa tetap belajar dan belajar, dan kita harus bisa bikin strategi tim untuk memperkuat perusahaan kita nanti ke depannya. Terima kasih Pak Nandang. Baik. Terima kasih Pak Parsito ya. Alhamdulillah. Beliau adalah kandidat ketua HK juga ya di gelombang 5 ini, insya Allah. Nah, untuk itu Pak Parsito, terima kasih atas pemaparan atau menanggapi dari pembacaan buku bijak dari Bunda Edi yang tadi telah disampaikan. Dan tentunya betul sekali Bapak Ibu sekalian ya, sebagai pemimpin tentunya kita jangan sampai bosan, kecewa, dan juga harus selalu mengandalkan Tuhan kita ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berdoa tentunya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, terima kasih sekali lagi untuk Pak Maksito ya yang telah menyampaikan. Selamat malam, ini ada Pak Gomez ya di Timur Leste yang hadir di Zoom kita. Pak Pendeta mau menyampaikan juga, Pak Pendeta. Ya, Pak Nandang. Ya, Pak Nandang. Ya, saya ini apa namanya pemimpin yang fokus dengan goal, tidak mudah kecewa tadi ya. Ini saya ibaratkan seperti ini Pak. Kita harus membayangkan bahwa kita berada pada posisi karpet merah. Kita berada berjalan di karpet merah, maka TST itu memang di situ apa konteksnya itu di situ, sehingga jangan sampai keluar dari karpet itu. Jadi kita menuju istana, istana yang di mana segala-galanya yang sudah kita bayangkan itu sedang menuju kita ke sana. Ya, sedang menuju. Memang persis apa yang dalam buku bijak kita, ya memang harus ada strategi, karena di karpet merah itu memang ada tantangan dari pihak luar ya, kiri kanan ya. Kiri kanan untuk mengeluarkan kita dari karpet itu ya. Tetapi dengan fokus kepada tujuan, goal, saya percaya Allah juga melindungi kita, karena kita sudah jelas tujuan kita membantu orang lain juga, ya kan? Dengan hikmat, kebijakan yang sumbernya dari Allah, kita mampu terus menapaki karpet merah itu terus-menerus. Kita memang masing-masing, saya tidak tahu Pak Nandang mungkin
sudah berada jauh di depan saya. Di karpet merah yang sama, di karpet merah yang sama. Jadi dari pengalaman Ngantri. Pak Nandang, saya tapaki juga. Kan kelihatan apa perjalanannya itu. Jadi saya ikuti bagaimana Pak Nandang, teman-teman para pemimpin yang leader yang lain yang luar biasa ya, yang sudah membuktikan bagaimana di KLP ini ya saya menapaki itu jalan-jalan itu karena ada keteladanan dari para leader yang kita contoh ya. Kemudian di dalam apa namanya buku tadi yang dibahas oleh Ibu tadi, saya memberikan satu ini apa namanya, ada beberapa hal ya. Jangan makan madu banyak-banyak, nanti engkau menjadi muak. Itu di halaman terakhir itu. Itu sebenarnya lebih pada penekanan ya, pengertian kesesuaian ya. Artinya tidak berlebihan. Tidak berlebihan karena segala sesuatu kalau berlebihan saya kira kurang pas ya, kurang berhikmat kalau seperti itu, kurang bijak seperti itu. Jadi disitulah yang disebut mampu menahan diri sehingga kapasitasnya tepat digunakan, tidak berlebihan. Apakah yang disampaikan itu mungkin pas, tapi kepada konteks orang lain kan belum tentu ya, belum tentu. Jadi artinya kita memang bisa membaca situasi. Jangan terlalu sering datang ke rumah tetangga, nanti ia bosan lalu membencimu. Ini kita harus dapat membaca situasi. Jadi kapan kita berkunjung atau membuka komunikasi, memang itu harus ada hikmat ya, membaca situasi apa yang harus kita sampaikan, apakah to the point atau tidak, mungkin cerita yang lain dulu, mungkin cerita hal-hal yang gimana ya, yang cocok dengan konteks orang tersebut, baru pelan kita masuk mungkin kepada apa yang kita harapkan kita harus sampaikan. Sehingga dengan demikian kita cocok ya, masuknya itu sesuai dengan konteksnya orang itu, emosinya, hatinya, ya, maka mungkin itu lebih tepat ya. Kemudian mempercayai pengkhianat pada masa kesusahan adalah seperti mengunyah dengan gigi yang goyang atau berjalan dengan kaki yang timpang. Ini sebenarnya gambaran hubungan yang tidak harmonis ya, karena ada hal-hal yang sudah terjadi mengakibatkan hubungan itu tidak harmonis sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang sebenarnya merugikan kedua belah pihak ya. Tapi sebagai orang berhikmat bisa membaca situasi, kita mampu menempatkan diri sehingga tidak menyakiti orang dan juga tidak kita diintervensi oleh hal-hal yang tidak baik gitu ya. Sehingga disinilah sebenarnya hikmat dan kebijakan itu melihat situasi dan kondisi sehingga kita bisa mampu menempatkan diri, bahkan mungkin kita berdiam diri juga adalah satu tindakan untuk mencegah hal-hal yang buruk. Tapi ada kalanya kita juga bersikap tegas pada saat yang tepat sehingga orang itu disadarkan bahwa dia keliru sehingga dia dibimbing kepada kebenaran, mencapai tujuan yang kita harapkan supaya teman atau saudara kita bisa sejahtera ke depan bergabung dengan KLP. Saya kira itu Pak Nandang yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan itu berguna. Maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Terima kasih Pak Nandang. Terima kasih Pak Pendeta ya. Alhamdulillah bahwa beliau menambahkan apa pemaparan yang tadi disampaikan betul sekali ya. Tadi mulai dari kita semua berada di karpet merah ya untuk menuju suatu tujuan kita ya, fokus kita. Kemudian Bapak Pendeta juga menyinggung tentang bahwa kita jangan berlebihan ya dalam segala perbuatan itu. Jadi harus KST-nya itu, tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Diibaratkan tadi ketika jangan banyak makan minum madu ya yang berlebihan karena akan
menjadikan sesuatu yang terjadi buat kita sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sini saya juga memberikan bahwa apa yang didapat dari buku bijak setiap pagi dan sore ini kita mendapatkan pembelajaran, pembelajaran dan pembelajaran. Karena kalau kita belajar, semua belajar pasti akan menemukan sesuatu yang namanya ujian dan ujian nantinya. Ya, untuk mencapai satu tujuan itu pasti kan ada ujiannya. Kalau saya ibaratkan di sini di latar belakang saya perlihatkan dengan kita semua naik kapal besar nih, kapal besar di lautan. Nah, artinya semua member KLP ini ketika naik ke kapal yang besar itu ingat di depan itu suatu saat akan bertemu ya kalau kita berlayar di lautan lepas akan bertemu dengan riaknya ombak, ombak kecil, ombak besar bahkan badai sekalipun. Artinya untuk mencapai fokus tujuan kita ini banyak godaan di kiri kanan. Apakah ombaknya itu kecil atau besar? Tetapi bagaimana caranya supaya kita tetap ada selalu stay di sini dan mencapai tujuan kita masing-masing ya, tujuan kita bersama. Maka sukses bersama itu luar biasa ya. Kalau sukses sendiri itu biasa. Kata Bu Sanda, kalau sukses bersama itu baru luar biasa. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Pendeta yang telah menambahkan buat kita semuanya. Jadi insya Allah ya banyak pembelajaran buat kita tentang dari bijak. Siapa ini yang ngacung? Oh Bunda Eni. Mangga Bunda. Bun, silakan. Panandang, punten. Bunda Ya. bukannya merasa paling-paling karena ini juga berkat belajar, berkat bimbingan dari para leader-leader, ikuti prosedur, hadir di Jum-Jum, selalu belajar. Jadi intinya Bapak Ibu, ingat menjadi seperti saya, seperti Panandang, seperti yang lain-lain, itu bukan suatu proses yang simsalabim ya Panandang. Betul. Tentunya kita harus tahu ketentuannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita penuhi. Jadi jangan hanya dengan kata menjadi calon ketua HK atau dicalonkan sebagai ketua HK. Ingat Bapak Ibu, kita seperti seorang pemimpin. Jadi lakukan, berlatih setiap hari. Itu dulu saya lakukan setiap hari Bapak Ibu. Saya belajarnya lebih benar-benar ketat ya Pak Nandang. Kita bareng ya Pak Nandang, HK1, ada Bu Sandra, ada Bu Sari, dan segala macam. Jadi Bapak Ibu, saya memang sudah full secara kebebasan waktu. Tapi secara finansial, dari dulu saya berusaha berulang kali, selalu mencoba, selalu gagal, selalu gagal. Makanya saya benar-benar meminta kepada Allah petunjuk yang baik dan benar. Kalau memang masih ada bisnis yang mau dan dikasih untuk saya, datanglah PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Dari situ saya tanpa pikir panjang, seperti saya masuk sekolah, saya sudah cocok dengan sekolah itu, saya masuk, bayar, terus saya belajar, sampai di posisi seperti ini. Saya nggak pernah tahu ya Pak Nandang akan dijadikan ketua HK. Saya pun nggak pernah tahu akan dijadikan kane, bahkan top kane ya Pak Nandang. Ya, top kane Bunda. Dan sekarang melahirkan 3 anak Pak Nandang, alhamdulillah 3 anak lulus. Panengah, Hotamal Azmi sama Pak Dede Mulyana. Hari ini Panengah izin lagi posting 4 orang yang promo, alhamdulillah. Balik. Alhamdulillah. Yes. Dari situ Bapak Ibu, kita yang pingin atau yang ingin, kok saya belajarnya udah lama, kok belum jadi ketua HK, kok belum dicalonkan, mungkin ya Pak Nandang, lubuk hati yang paling dalam kan kita nggak pernah tahu ya Pak. Dari situ kita harus tahu diri sendiri, sudah cukup pantaskah, dan kita juga harus mampu memantaskan kita, baik secara penampilan, segala macam. Contohnya prosedur pada saat kita Zoom. Kalau Zoom sudah berjalan, kita tanpa harus perlu berucap salam yang didengar. Itu berarti jadi mengganggu. Pertemuan lagi berjalan, bukan tidak sopan, bukan nggak tahu kita, kan kita bisa melihat Bu di kolom daftar hadir. Makanya di sini saya dulunya kalau bisnis online selalu pakai asisten Pak Nanda, nggak pernah mau buka akun sendiri, nggak pernah kutak-atik sendiri. Tapi di sini Pak Nandang, saya benar-benar sehari 2 hari belajar. Selebihnya saya kutak-atik sendiri. Alhamdulillah.
resep banget sekarang mindahin saldo dari cabang ke cabang, Pak Nandang. Alhamdulillah. Deh. Alhamdulillah Pak Nandang. Itu aja Ya, Bapak Ibu masukan dari saya. Saya mohon terima maaf. kasih. Itu berdasarkan rasa sayang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya, selanjutnya Pak Sunoto. Ini angkat tangan. Mangga Pak Sunoto. Wah, terima kasih. Ternyata nasibnya sama ya. Bunda Eni juga ternyata seperti Pak Sun ya. Jadi gini, saya itu pada apa namanya ketua HK1, saya itu sudah dapat informasi karena TST, karena saya belum mampu, yang namanya waktu itu kan sudah dikirimi apa namanya itu data ya, saya nggak bisa ngikuti, ya Pak Nandang. Terus saya mempromosikan Bunda Siti Yueda. Walaupun Bunda Siti Yueda itu kalau istilah di multi level itu downline saya. Ceritanya seperti itu. Tetapi saya melihat Bunda Zueda itu mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, makanya Bunda Zueda itu saya promosikan untuk menjadi ketua HK, ikut di calon ketua HK. Nah, ini sampai membuat ini maaf ya, bukan saya masa lalu, saya membuat kecemburuan sosial di ketua HK. Memang saya nggak paham, saya nggak ngerti. Tetapi nama saya itu dimasukkan di grup ketua HK. Padahal saya itu belum ketua HK Pak Nandang pada saat itu. Karena saya memang merasa belum mampu. Tapi saya aktif karena saya ingin belajar dari fitur-fitur. Memang untuk fitur-fitur saya sudah bisa waktu itu pada saat 3 akun. Pada saat 3 akun, saya belajar, saya nempel Pak Basri, saya nempel admin, saya bisa buka fitur Pak Nandang. Nah, setelah itu, tapi untuk kepemimpinan saya belum mampu. Makanya saya promosikan di Bunda Siti Yueda. Makanya sekarang Bunda Siti Yueda menjadi Kane, saya tetap sebetulnya saya nggak mau, belum mampu jadi ketua HK, saya belum mampu jujur, karena terkait dengan pekerjaan saya di supir taksi. Saya nggak bisa meninggalkan Kosti. Jujur saya tidak bisa meninggalkan Kosti. Nah, padahal posisi Kosti sekarang itu hidup nggak bisa, mati nggak mau. Coba bayangkan. Hidup nggak bisa, mati nggak mau. Mati tak mau gitu. Iya, tapi alhamdulillah saya pelan-pelan, Bismillah, mudah-mudahan dengan wasilah KLPI nanti Kosti tetap akan jaya lagi gitu, Pak Nandang. Ya, Kosti mungkin pandangan Pak Basri, pandangan Pak Darmawan dikira Pak Sun itu orang yang pinter. Padahal Pak Sun nggak tahu apa-apa, hanya bisanya paham, tapi nggak pinter. Jujur aja Pak Nandang. Jadi dalam arti kata itu paham, berani action. Nah, Pak Nandang sendiri yang sebagai bukti untuk pertama kali habis saya cetak buku bijak itu baru. Buku bijak yang baru, saya ikut Zoom ini langsung ditembak Pak Nandang, langsung siap di masjid itu waktu itu ya. Betul. Itu ini saya hanya apa yang ada di sini kok belum bisa menjadi ketua HK, belum bisa terpilih, ini jangan kecil hati. Yang penting tuh ilmunya untuk dirinya sendiri dulu. Kalau untuk dirinya sendiri itu sudah paham dan pantas untuk menjadi ketua HK, itu dengan sendirinya nanti akan menjadi ketua HK. Ya contohnya saya sendiri, saya sebetulnya tuh belum mau, tapi karena dari perusahaan yang diwakili oleh Bapak Darmawan, Ustadz Darmawan, waktu Pak Ustadz saya gendong ke Demak, Pak Ustadz tuh hanya senyum-senyum. Oh, yang bikin SK saya kok pada ribut. Lah saya merasa nggak mampu. Ngapunten Pak Sun, ngapunten. Waktu ya Bu. 17.32. Iya.
Oh Oh iya ya, ya udah. dilanjut. Oke. Dilanjut Pak Pak Nandang. Sunoto, mohon maaf, terima kasih ya Pak Sun ya. Pak Sun, terima Ada kasih pertanyaan ya. juga Pak di kolom chat satu tuh ada pertanyaan Pak. Takut Oh katanya ya, nggak dilihat. Coba maaf. baik. Terima kasih Pak Sun ya. Eh, saya dapat menangkap gitu, alhamdulillah ya. Tapi yang paling dari Pak Sun itu saya dapat pelajaran juga adalah tentang action dan percaya diri Pak. Seperti itu. Baik, ada chat dari Umi Haidioh ya. Assalamualaikum, mau tanya apa ada orang tulang bawang? Apa tulang bawang teh? Tempat ya. Kalau ada minta nomor HP-nya, makasih. Iya Mungkin kota Bapak Ibu Pak, ada kalau ya. nggak salah Lampung ya Pak. Tulang bawang tuh Lampung bukan? Oh, saya kurang hafal. Tulang bawang ya, Bapak Ibu. Kalau di Lampung mungkin ada beberapa orang di sini banyak ya. Kalau di Lampung boleh dikasihkan informasi. Ya, baik itu saja mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Karena waktu juga kita harus eh, TC dan kita harus mengakhirinya gitu ya. Walaupun masih kita betah untuk Masih sama-sama betah. diskusi, tetapi kita juga harus mengakhiri karena Zoom ini akan digunakan juga di wilayah timur ya untuk dilanjutkan. Tetapi Bapak Ibu yang mau masih stay melanjutkan dengan wilayah timur silahkan untuk mengikuti juga ya Bapak Ibu sekalian. Dan kami ajak juga bahwa nanti setiap malam juga ada presentasi secara nasional ya jam 7 malam. Silakan Bapak Ibu untuk hadir. Mungkin ada para anaknya atau para calon-calon eh, calon-calon member untuk bisa diikut sertakan juga seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, waktu karena saya sudah melebihi waktu ya 34 udah 4 menit ya. Kami mohon maaf apabila ada kehalapan dan kealpaan dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya dari seluruh Nusantara yang hadir di sore hari ini ya, Jumhaka sore hari ini. Saya Nandang dari Kota Bandung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima Waalaikumsalam pilar. warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Salam lima Waalaikumsalam pilar. Bu Bunda Eni hebat, mantap. Mantap 5 pilar. Iya, Bu Mimin. Semangat. Bu Belajar Eni terus. belum ada ya? Belum ada Pak Nandang. Siapa Pak wilayah Esmen, timur Pak yang ada? Esmen, Pak. Pak Esmen. Esmen. Oh iya, Pak Esmen. Mangga Pak Esmen ya. Ya, ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya izin lab dulu karena sebentar lagi juga kita akan salat maghrib ya di wilayah barat. Iya, Nah, baik. ya. Terima kasih Pak Nandang. Sampai ketemu. Ya. Assalamualaikum. Nanti malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar.